Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahimakumullah, tiap manusia tidak akan terbebas dari kesalahan dan dosa. Untuk menebusnya, ada beberapa amalan yang dapat dikatakan mudah untuk dilakukan, tetapi menjadi amalan yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, segala perbuatan dosa sebaik-baiknya selalu diiringi dengan amalan-amalan yang baik, agar dosa yang diperbuat gugur. Berikut hadisnya, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Bila kamu berbuat kejahatan, segera iringi dengan perbuatan baik, sehingga dosamu terhapus. Lalu pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Berikut ini adalah 7 amalan ringan yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Yang pertama, berzikir dan membaca istighfar. Selain istighfar, ada bacaan zikir yang disebut dalam salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai zikir penghapus dosa sebanyak buih di lautan. Berikut bacaan zikir dan hadisnya. Barang siapa yang berkata, Subhanallah wa bihamdihi, Maha suci Allah dan segala puji baginya, sebanyak 100 kali, maka akan dihapus dosa-dosanya sekalipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, berwudu. Amalan selanjutnya adalah berwudu sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah pernah berkata, dosa seseorang akan ikut gugur bersama dengan air wudu yang mengalir di tubuhnya. Artinya, barang siapa yang berwudu lalu memperbagus wudunya, dosa-dosanya akan keluar dari tubuhnya yang terkena air wudu sampai keluar dari ujung jemarinya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, sholat 5 waktu. Sudah sepatutnya menjadi sepengetahuan tiap muslim bahwa sholat adalah ibadah yang wajib dilakukan setiap harinya. Ternyata ibadah ini juga dapat menjadi amalan penghapus dosa-dosa yang dimiliki umat manusia. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara sholat 5 waktu, hari Jumat dengan Jumat berikutnya, hingga Ramadan dan Ramadan selanjutnya, ada waktu pengampunan dosa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berikut hadisnya, antara sholat yang 5 waktu, antara Jumat yang 1 dan Jumat berikutnya, antara Ramadan yang 1 dan Ramadan berikutnya, di antara amalan-amalan tersebut akan diampuni dosa-dosa selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, bersolawat atas Nabi. Amalan ringan penghapus dosa lainnya adalah membaca solawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang tertuang dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat atasku 1 solawat, maka niscaya Allah bersolawat atasnya 10 solawat. Dihapuskan darinya 10 dosa dan diangkatkan untuknya 10 derajat. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Yang kelima, mengucapkan amin saat sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut bahwa ucapan amin saat sholat seusai imam membaca surat Al-Fatihah menjadi amalan penghapus dosa lainnya, apabila pengucapannya bertepatan dengan amin dari malaikat. Apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lalu ucapkanlah amin, karena barang siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat muttafaq alaih. Hadis tersebut juga menunjukkan keutamaan sholat berjamaah di masjid, sebab aminnya malaikat tidak bisa didapatkan tanpa mengikuti sholat berjamaah. Yang keenam, memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud dapat dilakukan dengan memperbanyak ibadah sholat itu sendiri. Misalnya,
mengerjakan sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, atau sholat sunat witir. Amalan ini dapat mengangkat derajat manusia sekaligus menghapuskan dosa sebagaimana yang disabdakan Rasulullah kepada Tsauban radhiyallahu anhu, hendaklah engkau memperbanyak sujud atau perbanyaklah sholat kepada Allah, karena tidaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosamu. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa berwudu dengan sempurna, kemudian mendatangi masjid untuk salat Jumat, serta menyimak dan memperhatikan khutbah, niscaya diampuni baginya dosa-dosa yang ia lakukan di antara Jumat itu dan Jumat sebelumnya. Begitu juga 3 hari lagi sebelumnya. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan ampunan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.